Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Emily Sitorus, mahasiswi keperawatan Universitas Binawan, akan melakukan proses persalinan kala 2 dan kala 3. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini ada persiapan alat-alatnya. Baiklah, di sini saya akan perkenalan diri dulu sebelum melakukan proses persalinan kala 2 dan kala 3. Ibu, selamat malam. Nama saya Suster Erwina yang akan membantu Ibu dalam proses persalinan kala 2 dan kala 3. Ibu namanya siapa? Susi. Oh baiklah, Ibu namanya Susi. Di sini akan saya terdapat tanda-tanda kala 2. Yang pertama, pulpa membuka dan perineumnya meregang, anusnya membuka atau membentuk huruf B, dan pembukaan sudah lengkap atau pembukaan 10. Sebelumnya saya akan melakukan TTV dulu. Sebelum ke pasien, kita akan cuci tangan dulu. Cuci tangan sebanyak 6 langkah. Memakai sarung tangan yang non steril. Kemudian saya akan melakukan TTV kepada pasien. Tekanan darahnya normal ya Ibu, suhu normal, semuanya bagus. Baiklah, kita akan melakukan DJJ pasien. Yang pertama, kita letakkan di sini, mendengarkan denyut jantung janin, lalu kita perhatikan dari jarum jam. Denyut jantung janin 120 sampai 160 kali per menit, sepertiga umbilikus spina iliaca. Dan pegang, dengarkan serta bila denyut jantung janin lebih dari denyut ibu, artinya ada denyut jantung janin. Baiklah, sekarang saya akan melakukan mengecek kontraksi. Kontraksi pada ibu di sini kalanya dalam 1 kali 5 kali dalam 1 menit, durasinya 90 detik, intensitasnya kuat. Sabar bos, udah mau cepet. Setelah mengecek kontraksi, saya akan melepas sarung tangan dan memakai apron. Terlebih sebelumnya kita cuci tangan lagi. Kemudian memakai apron. Memakai sarung tangan steril. Kemudian setelah saya memakai sarung tangan steril, asisten saya akan melakukan pembersihan pada pulpa hygiene. Yang pertama yaitu melakukan pulpa hygiene, ambil kasa. Kasanya terdiri dari yang pertama digulung di jempol, yang kedua kasanya digulung di bagian jari telunjuk, tangan kiri, lalu labia mayor dan minor terdekat, lalu kita bersihkan.
labia mayor yang terdekat dahulu dari perawat, kemudian dari yang terjauh, lalu yang dari anus, dari tengah sampai dengan anus. Kemudian kita buang yang sudah dipakai tadi untuk membersihkan pulpa pasien. Kita akan mengecek ruge. Yang pertama, ruge di sini masih ada, dan kedua yaitu adanya tahanan atau tidak. Yang ketiga yaitu adanya porsio tidak ada atau tidak teraba. Lalu meraba adanya his. Apabila ada his berarti pembukaannya lengkap. Lalu adanya air ketuban masih utuh. Kalau masih utuh berarti kita akan melakukan pemecahan air ketuban. Sekarang kita masuk ke tahap pemecahan ketuban. Di sini roge tidak teraba, kita pecahkan dengan menggunakan setengah kohor yang runcingnya mengarah ke suster. Dimasukkan dengan cara memutar, kemudian ketubannya sudah pecah. Hasil ketubannya putih keruh, artinya bagus. Saya akan minta tolong asisten. Baiklah, sekarang saya akan memasang dup di bawah bokong pasien. Yang pertama di bawah. Ibu maaf ya, diangkat bokongnya ya. Lalu yang kedua di atas perut pasien. Kemudian di sini perineumnya, ibu kakinya menekuk, lalu kepala diangkat. Nanti ibu mengedan di bagian perut, jangan di bagian leher ya bu ya. Kemudian tangannya diselipkan di siku paha ibu ya. Di sini belum ada tanda-tanda perineumnya masih kaku, kepala masih crowning. Ibu ayo bantu ngedan ibu, ayo bu dari perut ya, ikutin instruksi suster tadi ya bu ya. Baiklah, kembali lagi di sini perineum ibu masih kaku, kemudian kepala masih crowning. Kemudian saya akan melakukan episiotomi dan menggunting di bagian perineum ibu. Sebelumnya saya akan mengolesi betadin, diolesin pada vagina. Kemudian ibu ngeden ya ibu. Nanti apabila ada his, ibu kabarin, ibu bilang supaya saya tidak melakukan episiotomi, digunting di bagian episiotomi di bagian lateral dan medial. Asisten minta tolong. Sudah dilakukan pengguntingan pada bagian episiotomi. Lalu ibu lihat posisi bayi. Jika bayi mulai nongol atau mencong, posisi bagian badan bayi. Lalu instruksikan ibu apabila ada batuk lebih dari 3 kali, ibu di kepala bayi dan bayinya diputar searah jarum jam. Keluarkan bayi dengan mendorong secara perlahan. Kemudian kepalanya sudah mulai keluar. Instruksikan ibu rileks dan tarik bayinya, kemudian posisikan ke bawah. Setelah itu letakkan bayi di atas perut ibu. Di sini akan terlihat upper score-nya bayi 9, tanda A yaitu kulitnya kemerahan, tonus ototnya baik, kemudian pernapasannya 140 sampai 160 masih normal, dan di sini nadinya juga bagus 140. Kemudian warna kulit merah muda, kita
kita keringkan bayi, tidak boleh membersihkan bayi bagian tangan dan kaki, cukup bagian badan saja. Kemudian dikeringkan dan didekatkan bayi. Lakukan pemotongan tali pusar. Yang pertama kita akan mengklem di bagian kurang lebih dari 5 cm. Untuk yang pertama diklem. Yang kedua kurang lebih 2-3 cm. Kemudian pengkleman di bagian tali pusar. Selanjutnya dilakukan pengguntingan di antara kedua klem. Kemudian klem yang pertama yang mengarah ke dekat ibu diletakkan dan diklem di bagian plasenta yang pertama. Selanjutnya bayi dilap atau dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian dilakukan IMD pada bayi dan didekatkan kepalanya, dimiringkan, didekatkan ke ibu. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan melakukan kala 3. Di sini kala 3 kita perhatikan adanya TFU atau tinggi fundus uterinya berbentuk bundar, itu tanda-tandanya normal atau tinggi pusar. Lihat tanda-tanda semburan darah dan adanya perdarahan. Terus lakukan observasi bila tidak ada pendarahan. Masas perut ibu dan atau TFU, observasi apakah ada perdarahan atau robekan pada perineum. Kemudian lepaskan plasenta, tarik secara perlahan ke arah depan. Terus perlahan instruksikan ibu untuk rileks dan tarik nafas panjang. Di mana plasenta sudah muncul, sudah mulai lahir, putar searah jarum jam. Kemudian sampai dengan plasentanya keluar. Minta tolong dengan asisten menyiapkan baskom. Di sini plasenta sudah keluar, sudah ada tampak plasentanya utuh, tidak ada. Bila ada keputihan berarti terjadinya pengapuran. Bila di sini tidak ada terjadi pengapuran dan tidak ada putih, terdapat 2 arteri dan 2 vena. Observasi tanda-tanda adanya pengapuran pada plasenta. Di sini plasenta ibu bagus ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda putih atau pengapuran. Terdiri dari 2 vena, 1 arteri. Kemudian jika ada kerusakan, di sini plasenta terdiri dari 2 arteri, 1 vena. Bila jika ada terjadi kerusakan, berarti ada yang tertinggal di dalam plasenta. Di sini ukuran dari plasenta, di sini panjang plasenta sepanjang kurang lebih 1 jengkal, dan di bagian tengahnya kita akan ukur antara 2-3 cm. Kemudian panjang tali pusar kita ukur. Di sini kita ukur sebanyak 4 jengkal, yaitu 1 jengkal itu dari 15 cm, sebanyak 65 cm panjangnya. Kemudian minta asisten untuk timbang. Saya minta tolong asisten ditimbang plasentanya dan berat plasentanya. Terima kasih asisten. Kemudian rapikan alat dan selesai untuk menolong partus persalinan kala 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.